Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel Tommy Zakaria. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe di channel ini, karena kalian sudah mensupport channel ini agar terus berkembang. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan nama saya Tommy. Saya adalah pasien gagal ginjal. Di channel ini, saya membagikan berbagai informasi yang menarik seputar gagal ginjal. Jadi tunggu apa lagi, buruan subscribe dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya. Jadi pemirsa, saya tuh pengen ngebahas masalah bagaimana cara menjaga kesehatan untuk pasien gagal ginjal. Jadi untuk menstabilkan kondisi tubuh untuk pasien gagal ginjal tuh gimana sih caranya? Sebelumnya, untuk kalian yang udah divonis gagal ginjal, jangan takut, jangan sedih, jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalian harus terus berjuang. Kalian bolehlah untuk pertama kali kalian divonis gagal ginjal, kalian sedih, kalian kecewa, mungkin kenapa sih saya bisa sakit kayak gini. Wajar aja, saya juga waktu pertama kali kayak gitu. Tapi jangan terus-terusan, kita harus melihat ke depannya kalau kita itu bisa berjuang untuk kesembuhan kita. Jadi kalau kita udah divonis gagal ginjal, sebaiknya kita tuh tanyakan dulu sama dokter, dok, terus apa yang harus saya lakukan? Tapi sebelumnya sih pasti udah dikasih saran sama dokter. Kalau udah divonis gagal ginjal, pasti udah dikasih saran untuk cuci darah. Cuci darah itu untuk mengeluarkan racun dan cairan yang ada di dalam tubuh kita ini, yang menumpuk gitu. Jadi menurut saya kalian harus mengikuti saran dokter. Lalu kalian harus minta saran apa aja yang harus dilakukan. Nih, kalau kalian itu udah divonis gagal ginjal, kalian tuh pertama kalian benahi pikiran kalian dulu nih. Pikiran kalian itu jangan negatif thinking. Itu dulu saya tekanin itu. Karena kalau kalian itu udah negatif thinking, fisik kalian itu bakal kena. Fisik kalian itu bakal ngedrop. Karena dulu saya juga begitu. Saya divonis gagal ginjal, otomatis segala aktivitas saya tuh berhenti sampai situ waktu itu. Ya saya gimana nggak kecewa, saya gimana nggak sedih. Waktu itu sedih. Dulu sempat mikir, wah kayaknya umur saya udah nggak lama lagi nih. Sempat begitu dulu. Tapi saya tuh terus berjuang. Mudah-mudahan saya masih bisa dikasih kesempatan lagi untuk badannya lebih sehat lagi gitu dari sekarang. Maksudnya sekarang ini dari ngedrop itu saya bisa dikasih kesehatan lagi. Ya alhamdulillah sekarang saya dikasih kesehatan lagi dan saya terus menjaga kesehatan saya. Dan saya menjaga kesehatan saya itu nggak minum obat yang macem-macem. Saya itu tetap minum obat dokter aja. Karena kalau minum obat macem-macem, saya khawatir takutnya mempengaruhi kondisi tubuh saya. Karena saya nggak tahu cara aturan pemakaiannya, udah gitu takarannya juga saya nggak tahu. Makanya saya ikutin saran dokter aja. Kalau dokter bilang obat A, saya minumnya obat A. Dokter nyuruhnya minum obat B, saya juga minumnya obat B. Jadi saya mengikuti saran dari dokter aja. Saran dokter itu penting banget buat kalian, karena kalian itu kan pasien ya. Jadi kalian harus mengikuti saran dari dokter. Kalau dokter suruh minum obat yang disarankan, kalian harus meminumnya. Kalau kalian punya sakit hipertensi, kalian harus minum obat hipertensi. Dan kalau kalian pasien HD, setelah HD kan pasti kalian nyuntik ya. Nyuntik entah itu hemapo atau yang lain. Ya kalian harus nyuntik itu. Kecuali yang tensinya tinggi. Jadi dulu waktu saya HD, saya itu kalau pulang HD pasti tensinya tinggi dan saya nggak bisa nyuntik waktu itu. Tapi setelahnya hari besoknya saya baru datang. Hari besoknya saya datang, saya nyuntik.
Karena kan kalau tensi tinggi kita nggak bisa nyuntik ya, untuk menjaga kestabilan HB kita. Jadi HB-nya nggak cepet turun. Jadi pasien gagal ginjal itu identik dengan HB-nya sering banget turun gitu. Jadi makanya kita harus nyuntik. Terus kalian kalau di rumah nih, kalian harus ada aktivitas olahraga kecil-kecilan lah. Kalau pagi kalian berjemur, kalian bisa jalan kaki, bergerak gitu, jalan pagi-pagi, atau kalian senam-senam kecil. Pokoknya bisa menggerak-gerakkan tubuh kalian lah. Jangan kalian di tempat tidur aja, jangan kalian tuh diem aja di rumah. Jadi pentingnya menjaga kesehatan kita untuk pasien gagal ginjal nih, biar kita tuh nggak sering ngedrop. Jadi kita nggak sering badannya lemes, ngedrop di kamar terus, kan nggak enak. Makanya kalau kita di rumah, cobalah gerak-gerak sedikit lah, entah itu senam, entah itu jalan kaki, entah itu berjemur atau apa ya, yang penting kalian gerak aja. Terus minum obatnya secara teratur, jangan sampai makan makanan yang sembarangan gitu. Minumnya juga dijaga. Dulu waktu saya HD, wah, saya itu kalau mau HD pasti naiknya itu di atas 5 kilo. Saya bingung waktu itu, perasaan minumnya dikit ya, tapi kok sering minumnya. Ya biarpun minum sedikit tapi sering, tetap aja terkumpul di dalam badan kita, di dalam tubuh kita, ya tetap aja bakal bengkak juga akhirnya. Makanya kita kalau bisa bener-bener pinter-pinter kita lah mengatur minum kita, terutama minum sih. Kalau pasien HD itu pasti cepet haus, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau CAPD itu jarang haus sekarang, udah kayak normal aja gitu, biasa minum, nggak kayak dulu waktu masih HD. Jadi dulu waktu masih HD, wah pengennya tuh banyak minum gitu, cepet haus. Tapi sekarang CAPD, sekarang saya jarang sih, bahkan saya sekarang jarang bengkak sih semenjak CAPD. Tapi kalau waktu masih HD, wah bengkak parah dulu, jalan udah kayak robot dulu. Tapi ya namanya itu perjalanan hidup, saya nikmatin aja walaupun susah-susah. Karena dulu juga waktu masih HD saya juga masih sering ngap gitu, masih sering sesak napas karena kebanyakan cairan kan. Yang penting pesan saya sih, kalian harus menjaga minum. Untuk pasien HD, kalian harus bisa menjaga minum kalian. Terus kalian juga rutin minum obat, terus vitamin ginjalnya diminum. Udah gitu jangan makan makanan yang sembarangan lah. Makanan apa aja dimakan itu nggak bagus juga sih sebenarnya buat tubuh kita itu. Terus kalian juga jangan minum es lah. Minum es itu juga sebenarnya nggak bagus loh buat tubuh kita. Makanya kita kalau minum, biasain minum air putih biasa aja. Jadi tips saya nih, yang pertama, kalian harus rutin meminum obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Cuci darah dengan rutin. Terus juga kalian harus ada aktivitas kecil-kecilan lah, olahraga kecil atau apalah, gerak gitu. Jangan di rumah aja, jangan diem aja di rumah. Terus kalian juga harus positive thinking. Positive thinking itu sangat penting banget buat kondisi tubuh kalian. Karena kalau kita udah negative thinking, wah kondisi tubuh kita bakal ngedrop deh. Makanya kalian harus positive thinking. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video dari saya. Ya semoga video ini bisa bermanfaat lah untuk kalian. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, kesalahan omongan. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai seputar gagal ginjal, kalian bisa komen di bawah sini. Oke. Terus kalau kalian suka videonya, kalian bisa like videonya, di share juga di media-media sosial kalian. Terus buat kalian yang belum subscribe, tunggu apa lagi, buruan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya.
Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.